Apa nih Mas Bay? Sofa. Buat di sini. Di lantai 3. I thought I told you there's no controller in my system, baby. A rock and roller. Yeah, you can never play my lines. Ain't got no quota, just find me in the sky. Place your bed. Bijak banget deh. Lu siapa? Ini kan Gue WFA. mampet nih gara-gara masuk angin nih gue Kemarin gara-gara nggak ada saya saya. mulai jam 2 sampai jam 4 pagi stres gue. Tuh kan. Sekarang kalau stres kerja malah aneh banget ya. Orang stres. Terutama kayak kemarin anniversary kita nggak ada manajemen resiko, nggak ada meeting manajemen resiko kan. Kayaknya mesti ada deh tuh Ben dalam satu apapun acaranya, ibaratnya internal doang atau apa, atau emang kita ajak eksternal pun jadi jauh lebih bagus sih Ben. Ya, dan emang idealnya kan itu H-7 sebetulnya kalau waktu itu Mas Rama bilang. Betul. Apalagi terutama kalau Mas Rama kan concernnya emang di streaming ya. Ya. Itu dia manajemen resiko streaming, dia lebih ke streamingnya. Ya. Sebenarnya manajemen risiko tuh nanti ngebantu juga Ben, nggak hanya untuk kita sebenarnya petinggi-petinggi, tapi yang junior jadi belajar kayak si Rizky Teguh ini gitu loh. Kira-kira apa ya gitu. Kita kan bareng-bareng mengimajinasikan apa nih yang terjadi nih gitu. Kira-kira ini kalau kayak gini nanti gimana gitu. Dan kliennya dilibatin aja menurut gue supaya dia juga mengingat-ingat kira-kira ada apa lagi ya yang akan tertinggal dan yang lain gitu. Dan budgetnya itu pun juga mesti dicek lagi sama kliennya gitu. Nah coba deh jangan H-1 gitu. Kalaupun ada perubahan, ada penambahan, gue masih nggak apa-apa di H-1 gitu, ya kan? Iya. Hari H pun juga masih nggak apa-apa. Tapi kalian sendiri ini nih yang lebih tahu tuh sebenarnya. Gue kalau misalnya bilang gue nggak bisa menentukan. Dari kalian belajar di event, di H-min berapa nih budgetnya lo sebaiknya, dan udah di-present ke gue gitu. Ya baiknya sih sebaiknya H-7 ya. Itu paling ya. Dan H-7 juga itu sebetulnya kayak selain meeting manajemen resiko juga meeting breakdown budget ya. Iya, tapi partisipannya beda. Betul, enggak maksudnya meeting apa namanya breakdown budgetnya yang kita ajukan ke klien itu kita meetingnya sama klien, bener ya ada ini ada itu gitu loh, jadi mereka juga ngelihat. Ya udah, coba deh dibikin timeline-nya deh, melihat yang kemarin, coba dibikin timeline-nya, jadinya seperti apa, pos-posnya gimana nih, gatekeeper-nya di mana aja gitu. Ibaratnya sama klien dulu kan, atau misalkan ternyata ngasih proyeksi dulu ke gua, habis itu dikirim ke klien, nah habis itu finalisasinya seperti apa gitu, sampai nanti keluar cash advance dan yang lain. Iya, harus ada meeting finalisasinya tuh bareng klien. Iya. Ini benar gak nih, sesuai nggak, apa namanya, kan lu misalkan H-10 atau H-15 ada perubahan gitu. Ini benar gak nih, sekian itemnya ini. Jadi sebenarnya harus ada kayak gitu aneh, lebih keseluruhan ya, bukan cuma budget doang, kayak itu bisa dibahas di meeting selain budget, di meeting eventnya juga sekalian. Iya, dan gue juga minta nanti pada saat meeting sama gue pun juga ada di nama Hilwa juga gitu. Dan sebaiknya sih H-7 ya, paling hasilnya terburuknya H-5 gitu misalnya. Kalau ternyata emang dapat proyeknya kayak
Kayak dia kabers lagi. Nangis gue rasanya kayak gini nggak banget. Dan gue copot hidungnya dulu deh. Ini dipakai itu dong, pakai mangkok, pakai air panas, terus pakai anduk. Woi, Oi. Mesti Batoro. pijat ini dikerok. enggak. Lu coba deh pakai mangkok yang agak gede, terus diisi air hangat yang pokoknya ada uapnya aja. Jadi diuapin mukanya enak dah. Coba deh, pakai anduk tutup. Wah enak banget sih tuh. Iya. Kayak sauna aja, cuman pala doang, muka doang muka. Tapi nggak ada masalahnya, mangkok sama air panasnya. Anduk. Anduk. Ya pakai hoodie bisa. Mangkok kan ada di atas. Tapi Ya, tetap ya, sih ya. saat karena yang bikin elu ya kan under supervisi band ya gak sih? Yang bikin budgetnya awalnya siapa sih? Satya atau Agung? Aku masalahnya itu belum clear tuh. Harusnya tuh di saya yang buat, tapi saya kan nggak terlibat sejak awal tuh. Nah tuh kenapa tuh Ben? Dia tidak terlibat sejak awal. Lu harusnya udah emang gancet berdua udah nempel terus gitu tuh kayak Ginan itu ngekor tuh. Tahu lu waktu itu lagi kemana sih Sat ya? Apalagi kenapa ya? Ya kalau nggak salah sih Barbie ya, karena itu urusan. Oh iya. Nggak bisa Ben, harus ada entah Adit entah Satya, lu pilih salah satu nih. Ibaratnya siapa nih yang akan iniin. Kalau ya Satya ya udah Satya terus gitu. Dan terlepas lu ketemunya di tengah jalan saat elunya juga harus udah inisiatif. Ini kemarin kayak gimana ya, bisa lihat rekaman Zoom meetingnya nggak kayak gitu-gitu loh. Iya. Berarti lu harus kayak Upil lu satu harus ketus aja satu udah. Kayaknya udah mulai ketus ya di grup ya. Iya harus mulai gitu, cuek-cuek aja. Dia kan ngomong aja tuh kalau Upil. Oke baik. Ayo gitu aja, coba dah. Tapi agak deg-degan sih, tapi nggak apa-apa Sat. Nggak apa-apa. Karena lama-lama terbiasa. Karena lu yang lu mau ngitung kan saat Soleh. Ya bahkan ke gua Makanya saya bingung. soal budget tuh harus bisa bilang enggak gitu. Ya karena ini kalau menurut gue ya, ini kalau diurutin nanti yang dari pihak sebelahnya bilang, ya habis dari kemarin gue tungguin lama, bisa ada kayak gitu loh. Coba nggak? Iya, Iya. maksud gue makanya tadi kan yang gue jelasin tadi, walaupun komunikasi dengan klien dari pihak manapun, SRP atau dari unit mana lainnya, tetap kalau komunikasi soal budget, perubahan budget dan breakdown budget tetap harus dari Comika Event jika melibatkan Comika Event gitu. Soalnya ya saya tuh pernah. Jadi walaupun kita lagi hektik, kalau misalkan ada perubahan soal budget, mau nggak mau kita pasti tahu Comika Event nih, karena kita bisa ngerubah doang di sheet itu. Betul. Soalnya yang BNC ini ya Mas Angga, sebenarnya itu saya udah buat sama Mas Ben. Entah kenapa nggak dipakai itu budget saya, jadi kayak percuma. Wah. Tetap aja mau pakai yang misalnya kayak kemarin gitu, maksud gue tetap mesti ada di rem, mesti ada gatekeepernya gitu di rem, dicek lagi satu persatu gitu, dirunutin aja. Mas ini pakai ini ya, jadi ini ada ini, ada ini, ada ini, ada ini gitu. Nah itu keluar tuh. Dan menurut gue nih saat kalau yang di situ yang lead band, lu juga mesti nge-support gitu. Ini juga ntar balik lagi ke Adit, misalnya Adit jadi yang ngitung, Adit juga mesti nanti nge-support gitu loh, ngecek lagi. Dan vokal, kayaknya ini nggak gini deh gitu. Nah butuh ada orang yang seperti itu gitu loh. Oke. Ya makanya jangan pakai monyet, pakainya macan, singa gitu. Lama-lama soalnya ke bawah gitu. Biar lebih tegas gitu loh Sat. Iya. Ganti deh, mendingan berpengaruh loh Sat, beneran. Nggak. Beneran Sat, nanti lama-lama loh. Iya harus ada penengah ya. Dan apa namanya, kalau menurut lo di dalam situ ribet banget, ya dipisah aja, ambil inisiatif untuk pindahin. Boleh nggak ini kita ngebahas produksi grupnya terpisah sama grup talent misalnya gitu, kan enak sebenarnya, nggak tumpak blek di situ. Iya betul. Ya berarti nanti kita coba dengan pita kuning ya Sat. Ya pita kuning lebih pelan lah sebenarnya, temponya nggak kayak Newcomers ini.
Betul nggak, maksudnya penerapan sistemnya, komunikasi segala macam. Ya, sebenarnya ada Pita Kuning, ada Bonar, ada David sama Patra tuh. Ada yang 4 itu, acara. Yang itu jadi nggak? Katanya mau ada preskon sampai Tayo. Kayaknya kalaupun jadi di bulan Juni ya. Iya. Di Juni kapan tuh ya? Masih belum tahu, nanti coba di langsung konfirmasi ke Agung aja. Kalau Juni batasnya sampai Juni awal sampai Juni tengah sih. Kayaknya sih itu deh, sebelum Mas Panji terbang deh. Nanti Mas Panji balik lagi kapan tuh? 13 Juni balik ke Jakarta. ya 12 palingan Juni. di Kalau yang Berarti sekarang, dia ulang tahun di sini ya? kalau yang sekarang Dia mau sih nonton. tanggal 25 April. Terus balik Oh. laginya 14 Mei. Terus baliknya lagi 13 Juni. ya palingan di tanggal-tanggal 20 nggak mungkin. PSTC itu apa ya? Bentar, berarti Mas Panji bisa ikutan Pita Kuning ya? Enggak. Bisa 13 bisa. 13 bisa. dong. Bisa. Iya, bisa. Bisa. Masih di sini kan? Masih. Oh, kemarin udah aku tanyain yang untuk lelangnya Pita Kuning ternyata itu pribadi. Heeh. Oh, pribadi. Oke. Thank you. Dia aman ya. Palingan Mas Panji stand up aja ajakin Ben tanggal 13 malam. Gua sih minta semua deck acara itu harus lengkap. Jadi selain timeline yang kemarin dibikin sama Satya, sebenarnya gua kemarin bilang, gua tuh mikir, ya timelinenya kenapa nggak dijadiin satu sama cost? Tapi karena katanya kayaknya ini ya karena nanti costnya mau dikunci ya soalnya. Iya. Costnya Ada di link costnya Hah? di timeline. Apa? Link costnya ada di timeline. Link cost ada di timeline. Kata dia tuh gue cuma butuh 2 deck sebenarnya. Dijadiin satu maksudnya kan? Iya, gue tuh butuh dua ini setiap acara sebaiknya ada 2. Satu deck berisi acara lengkap. Jadi datanya tuh nggak tercecer. Ibaratnya satu acara ada 3 data ya. Deck, timeline, sama budget. Timelinenya pun juga ntar mesti dimasukin tuh perihal pembayaran Ben. Kayak DP talent kapan dan yang lain agar Din sama gua sama tim finance tahu nih kapan gua mesti siap-siap kan. Nanti 3 minggu lagi di bulan ini kan gua mesti ngatur perencanaan keuangan. Nanti nih mau keluar duit 200 juta nih buat produksinya David misalnya gitu. Nah, itu kan mesti diatur dari jauh-jauh hari. Dengan gua bisa melihat jarak jauh. Oh, Juli gue butuh 200 juta. Oke, gue tahu. Jadi gue bisa mempersiapkan uangnya gitu. Nah, ini latar belakang nih, kayak dari kan ini ceritanya aku tuh agensi untuk multi bintang, terus ini kegiatannya untuk 1 tahun ke depan gitu kan. Ini berangkat dari ambisi mereka gitu, apa yang ingin mereka sampaikan ke publik. Terus ini sebelumnya kita nge-research dulu kayak informasi apa yang udah ada di media gitu. Terus testimoni jurnalis, terus SWOT analysis dari perusahaannya tersebut. Nah, ini strategi approach. Ini adalah objektif yang pengen kita dapetin dari 1 tahun acara gitu. Nah, ini dia bilang bahwa mereka pengen ngasih bold commitment tentang environment dan social sustainable alcohol company gitu. Dan diturunin jadi 2 objektif, yaitu dia pengen ngasih lebih banyak amplifications. Jadi kayak dia pengen nge-emphasize apa aja yang udah dilakukan MBI dari pilar-pilar yang mereka punya, dari environment, social, sama responsible consumption. Terus yang kedua, dia juga pengen lebih banyak engagement baik internal maupun eksternal. Nah, ini kita juga masukin target audiensnya, ada MBI, internal mereka, leaders mereka, consumer, media, dan juga berbagai stakeholders yang tertarik dengan dunia environment dan social. Aku jadi ikut presentasi jadi kebetulan sih. Nah, strategi itu iya gitu. Ya, Dina silahkan lanjutin, jelasin dulu. Terus strateginya itu kita akan membawa sebuah tema besar gitu. Kayak kemarin Comika Anniversary kan akhirnya kita baru sadar gitu kan. Kayak kita punya apa ya, ide tentang event segala macam, tapi pas ditanya topiknya dan temanya kita nggak tahu apa ya temanya gitu. Baru mau nyari di last minute gitu. Sebenarnya itu udah harus dirangkum, di summary itu dari awal gitu. Dan di sini yang kita pengen propose adalah topik tentang Brew a Better World.
Nah, ini communication approach yang kita propose gitu ke company-nya, bahwa untuk sampai ke titik orang-orang bisa melakukan social dan environment approach itu adalah dengan cara kita menanamkan dulu kepercayaan kepada mereka gitu tentang belief-nya, bahwa kan ini ceritanya adalah orang-orang di kantor mereka itu nggak menjalankan environment itu gitu, sedangkan mereka pengennya karyawan itu menjadi ambasador yang membantu menjelaskan ke publik tentang apa aja yang udah dilakuin sama MBI gitu. Jadi yang pertama adalah kita pengen mempertajam dulu kepercayaan mereka gitu, dan dari mereka percaya mereka baru bisa melakukan action, dan dari situ mereka punya confidence dan juga bisa menjadi bagian dari campaign ini gitu. Nah, ini ada message arsitekturnya. Ini pilar-pilar yang akan dibawa terus selama 1 tahun ke depan. The environment, social sustainability, dan responsible consumption. Nah, ini poin-poin yang akan terus dibawa tentang carbon neutrality lah, water segala macam. Nah, baru turun ke tactics gitu. Soalnya kan kalau yang selama ini kan kayak kita langsung tiba-tiba udah internal activities gitu, tapi background itu skip. Enggak sih? Beberapa dari ini kayak gitu. Bisa ya, tapi saya ngeliat ini kan campaign 1 tahun ya. Kayaknya yang lebih tepat yang Adit waktu itu bikin deh. Oh, ada juga. Hah? Ada kayaknya. Kamu megang nggak? Ada. Yang langsung acaranya aja gitu. Ini masih dibenerin Ya, aja. tapi, kalau yang Gina punya ini lebih ke master plan nih. Iya. Ini Nah, master plan, tapi ini bisa dipakai untuk Comika event sebetulnya. Iya. bisa untuk Dan report. beberapa poin mungkin bisa dipakai juga untuk ini lebih kalau untuk acara kayaknya cocoknya dari sini ke sini deh gitu. Masih bisa nih, masih bisa jadi guidance. Ada biaya juga. Gitu. Yang Adit kamu megang nggak? Ada. Kayaknya udah pernah dilihat ya emang. Iya. Gua mau nanya nih, di sini ada Adit Armin Van Buren nih. Dit, Suruh presentasi. Dit, lu bikin ini waktu itu kerja di IO. Ini namanya apa? Manual book ini berapa lama menyelesaikannya? Semalam paling Mas. Semalam ya? Oke, gue suka tuh. Gue suka tuh yang candi-candi gitu tuh. Semalam gitu gue sedang. Oke. Dit, gue mau nanya lagi Dit. Kalau semalam ngerjain beginian Dit, ya kan? Gue mau nanya lagi. Manual booknya kan Mas? Iya, bikin manual booknya. Oke. Tapi kan udah beberapa kali meeting sama klien kan? Iya betul. Ya kan? Nah, ini manual booknya itu kan sebenarnya lengkap ya, dari A sampai Z ya. Dari latar belakang nama acara, latar belakang sampai coba lihat ujungnya apa? Tempat acara ada, rundown ada, tuh kursi ada, tuh cewek-cewek ada, oh MC ada, catering ada, desain ada, roll up banner ada, umbul-umbul ada, spanduk ada, cue card ada, tuh mekanisme ada, ruang tunggu virtual ada, sistem framing ada, overlay framing, sampai ada overlay framing ya. Layout ada, terus ini nggak ada penjualan tiket sih ya? Nggak pakai tiket itu Mas. Ya. Ya udah. Nah, ini 1 hari nih ngerjainnya. Iya. Sebelumnya tuh lu kalau meeting sama klien kayak gimana? Pakai Tor kah atau kayak gimana sih? Pakai proposal acara. Jadi pakai proposal acara. Iya, kalau ini kan ngomongin manual book itu udah yang bicara teknis ya. Udah tinggal eksekusi. Kalau pas sama klien sih pakainya pakai proposal acara. Oke, jadi ada proposal acara, ada manual book, ada timeline, budget, ada budgeting. Iya. Ada apa lagi? Checklist Satu lagi checklist. Proposal acaranya itu biasanya berapa lama? Dari meeting pertama sampai itu? Apa meeting pertama bawa proposal dulu, kita proposal mentah atau gimana? Ya biasanya meeting pertama kan di brief dulu sama klien nih. Klien maunya nanti eventnya seperti apa. Nanti meeting kedua baru bawa proposalnya itu. Oke, kalau gitu apa yang kemarin kita sempat meetingin, kemarin Adit belum sempat ikutan. Dari sisi kita kan si Comika Event ini kan fokusnya sebenarnya membuat menjadi promotor kan, membuat komika hidup dari karya.
Nah, dengan mengirimkan Tor yang kemarin sempat kita bikin itu kan secara nggak langsung mempercepat untuk kita mengetahui event acara lu tuh seperti apa sih. Betul nggak Ben sama Satya? Sama Ristek? Betul. Ya kan? Jadi klien isi Tor, habis itu kita bisa berangkat dengan proposal. Betul? Proposal acara. Ya. Ya nggak sih? Kita bawa proposal acara, bikin timeline inilah, timeline nggak detail ya, timeline keseluruhan aja gitu. Terus abis itu nanti mereka oke, seal the deal, baru lanjut tuh proposal acara dan timelinenya dan budgetingnya yang lebih detail, ya kan? Betul nggak? Betul. Nanti baru bisa jadi manual book. Baru nanti abis itu jadi manual book. Nah, manual book tuh jadinya hamin berapa biasanya sebelum acara? Hamin 2 lah paling lama. Hamin berapa? Hamin 2. Wah, mepet banget ya. Idealnya di berapa? Iya, karena kan manual book itu dibikin, kalau biasanya adalah dibikin untuk disebar ke semua orang yang terlibat di event itu. Jadi seorang project manager tidak perlu lagi untuk ngurusin hal-hal kecil gitu. Menarik. Oke, kalau gitu itu Hamin 2 ideal menurut lo? Apa agak canggih ya di Hamin 2 sebenarnya? Dengan asumsi banyak perubahan ya sebenarnya dari klien ya kalau lihat. Iya. Kita bisa tentuin nggak Ben kalau misalkan ngelihat kita bikin stand up spesial kan sebenarnya nggak ada tiba-tiba banyak perubahan ya. Mungkin ada beberapa Bisa di H-7 mah bisa sebetulnya. Iya. Hamin 7 udah ada manual book tuh. Manual booknya juga dikasih ke klien nggak, Dit? Enggak, Mas. Manual book itu untuk internal tim aja. Oke. Jadi manual book, terus checklistnya juga Hamin 7. Checklist itemnya kapan? Ya biasanya barengan sama manual book sih. Oke. Get out my way. Get out my way. Get out my way. Kita lagi pijitin Mas Kuh nih. Mana? Siapa? Kepala ya tolong ya. Nah, bagus ya. Sama korongkongan. Oh, kerongkongan ada Pak ya. Ini bayaran karena 24 jam ya. Karena 24 jam betul. Asam lambung bisa diturunin nggak? Oh, bisa. Nah. Ganti asam sulfat.